Beberapa di antara kita pasti pernah berpikir lebih baik mati daripada hidup. Dan bahkan di antara kita juga pernah berpikir lebih baik nggak usah hidup di dalam dunia ini daripada mengalami begitu banyak persoalan. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah 4 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari ini. Salomo menyadari bahwa sesungguhnya orang yang lebih berbahagia adalah orang yang belum lahir atau belum ada di dalam dunia ini. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu itu apa dosa. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami pergumulan dan kesulitan hidup ini. Dan bahkan setiap orang-orang yang memilih lebih baik mati daripada hidup adalah orang-orang yang begitu sulit hidup yang dia alami. Sehingga dia merasa lebih baik matilah daripada hidup mengalami begitu banyaknya kesulitan hidup ini. Dan merasa bahwa hidup itu begitu sulit, begitu mengalami banyak pergumulan. Sehingga akhirnya dia memilih untuk lebih baik mati daripada hidup. Tetapi di dalam semuanya ini, Tuhan ingin mengajarkan setiap kita bahwa ketika kita lahir di dalam dunia ini, bukan tanpa maksud Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Pasti Tuhan sudah merancangkan sesuatu hal yang indah, yang jauh daripada apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan punya maksud dan rencana yang terbaik buat kita. Ketika kita ada di dalam dunia ini, ketika kita lahir di dalam dunia ini, bahkan ketika kita masih hidup, ketika kita mengalami persoalan dan pergumulan hidup yang berat, Tuhan punya rencana buat setiap kita. Maka ketika saat ini kita mengalami persoalan yang berat, jangan cepat-cepat putus asa dan meminta lebih baik Tuhan mengambil hidupku dan lebih baik aku mati. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Ada masanya kita mengalami kesulitan. Ada masanya kita keluar dari kesulitan. Ada masanya kita mengalami tertawa atau mengalami begitu banyak hal yang indah, tetapi ada juga masanya kita mengalami tangisan dan begitu hal yang sulit. Tetapi di dalam semua masa itu, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Hanya percayalah kepada jalannya, sebab jalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah jalan yang terbaik. Percayalah, andalkanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan punya rencana bagi setiap kami. Kalau kami ada sampai saat ini, bukan tanpa maksud Tuhan membuat itu semua. Tetapi Tuhan sedang merancangkan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan. Hanya ajar kami Tuhan untuk percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.